Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Yoga Nuri Jayanto dengan NIM 314022000085. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Saya sedang menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi S1 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Retno Saponingrum, mahasiswa dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang saat ini menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Akuntansi. Dengan nomor induk mahasiswa saya yaitu 31402200073. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rosa Junior dengan NIM 314022000079. Saya merupakan mahasiswi dari Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang sedang menempuh di Fakultas Ekonomi dan Bisnis dengan program studi S1 Akuntansi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Tata Kelola Perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Selamat datang di Ngobrol Pintar GCG. Saya Yoga Nuri Jayanto sebagai host. Dan kali ini kita akan membahas suatu topik yang mungkin terdengar sulit namun mudah bagi mereka yang tertarik pada bisnis dan akuntansi di suatu perusahaan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani kakak-kakak kece-kece ini. Dan tidak usah berlama-lama, mari kita sambut kakak-kakak kita. A few moments later. Oke, sebelumnya terima kasih buat Mas Yoga. Halo semuanya, perkenalkan saya Retno Saponingrum sebagai narasumber 1 di sini ya. Saya senang sekali bisa berbagi di podcast ini gitu ya. Semoga obrolan kita hari ini itu bisa bikin kalian yang nonton ya jadi auto paham mengenai apa sih komite audit itu. Halo teman-teman semua, saya Rosa Junior. Ya, nah saya setuju banget nih apa yang diomongin Mbak Retno tadi. Jadi di video kali ini kita akan mengupas tuntas ya mengenai komite audit menjadi lebih menarik dan mudah dipahami oleh teman-teman. Benar sekali. Sebelum kita mulai ke podcast, mari kita mengulik sedikit terlebih dahulu mengenai apa itu komite audit. Yang pertama ada definisi dari komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris untuk membantu dalam menjalankan fungsi pengawasan, khususnya di bidang pelaporan keuangan, audit internal, kepatuhan hukum dan regulasi, serta pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya ada peran strategis komite audit menjadi penghubung penting antara Dewan Komisaris, manajemen, auditor, dan pemangku kepentingan lainnya. Tujuannya itu untuk menjaga integritas keuangan dan juga reputasi perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit itu untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan, memastikan proses audit berjalan dengan independen dan objektif, serta membantu Dewan Komisaris dalam menilai risiko, kepatuhan, dan integritas laporan keuangan. Selanjutnya, fungsi utama dari komite audit. Yang pertama, menelaah laporan keuangan perusahaan. Yang kedua, mengawasi auditor internal dan eksternal. Yang ketiga, menilai efektivitas sistem pengendalian internal. Yang keempat, menyampaikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris. Yang selanjutnya, menindaklanjuti pengaduan terkait pelanggaran atau penyimpangan keuangan. Kemudian komposisi anggota. Yang pertama, komite audit terdiri dari minimal 3 anggota. Yang kedua, ketua berasal dari komisaris independen. Yang terakhir, anggota lainnya memiliki kompetensi di bidang keuangan, akuntansi, hukum, atau audit.
Kemudian ada landasan hukum komite audit. Yang pertama, POJK nomor 55/POJK.04/2015 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit. Yang kedua, Peraturan Bursa Efek Indonesia bagi perusahaan go public. Yang ketiga, UU PT yang mengatur tentang organ perusahaan termasuk komite audit. Jadi komite audit ini sudah dianggap seperti polisi di suatu perusahaan. Nah, sekarang Mbak Retno bisa jelaskan ke teman-teman sebenarnya kenapa komite audit itu penting dalam suatu perusahaan? Oke, jadi gini, ini dalam suatu peruangan aja ya. Jadi bayangin nih, kalau sebuah perusahaan itu seperti kapal besar. Nah, di dalam kapal besar itu kan pasti ada yang namanya navigator kan. Nah, komite audit itu bisa disebut seperti navigator dalam kapal itu yang harus jujur dan juga teliti. Nah, mereka itu seperti sensor alarm kebakaran yang harus selalu siap, selalu on, 24/7 gitu. Apa sih tugas utamanya dari komite audit ini? Tentu saja tugas utamanya mereka itu untuk memastikan semua departemen di perusahaan itu harus bekerja sesuai aturan yang sudah ada atau sesuai aturan yang main gitu kan. Nggak boleh tuh ada yang namanya curang, nggak boleh ada yang namanya nakal, nggak boleh ada yang namanya memanipulasi, apalagi soal laporan keuangan perusahaan, itu nggak boleh. Betul banget nih Mbak Retno ya. Mungkin saya akan menambahkan sedikit ya mengenai peran komite audit itu sangat krusial banget ya dalam perusahaan. Iya. Karena komite audit itu menjaga integritas dan transparansi laporan keuangan perusahaan. Jadi komite audit itu memastikan bahwa angka yang ada di dalam laporan keuangan itu tuh valid dan tidak ada manipulasi. Kenapa hal ini tuh penting banget ya? Karena laporan keuangan yang tidak valid atau bermasalah atau tidak transparansi kayak gitu itu mengakibatkan kepercayaan investor itu menurun sehingga investor itu menjadi ragu gitu untuk menanam modal di perusahaan tersebut. Wah, berarti analoginya kapal dan alarm kebakaran itu pas sekali. Jadi intinya mereka yang menjaga agar keuangan suatu perusahaan itu tidak ada kecurangan ya. Nah, sekarang Mbak Rosa, seperti Mbak Retno tadi bilang, itu penting sekali. Saya ingin tahu lebih selain yang disebutkan tadi, apalagi sih yang membuat komite audit ini menjadi vital dalam suatu perusahaan. Nah, ini poin pentingnya ya Mas Yoga ya. Yang pertama, komite audit itu menjadi verifikator utama dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan. Jadi, komite audit itu memastikan tidak ada manipulasi dalam laporan keuangan tersebut. Dan yang kedua, komite audit itu menjaga informasi keuangan perusahaan, yang dimana komite audit itu memantau sistem pengendalian internal perusahaan yang berisi mengenai informasi keuangan dan aset perusahaan itu tidak bocor. Dan yang terakhir nih, komite audit itu memastikan bahwa perusahaan itu patuh terhadap regulasi yang ada. Apabila perusahaan tersebut tidak patuh terhadap regulasi, akan mendapatkan sanksi hukum gitu teman-teman. Saya mau nambahin ini ya, apa yang udah dijelasin Mbak Nela tadi itu juga benar sekali. Selain itu, komite audit itu juga melindungi investor dan juga pemangku para kepentingan gitu. Nah, jadi kalau ada yang namanya komite audit yang solid ini, investor itu kan jadi lebih percaya diri untuk menanamkan modal di suatu perusahaan gitu kan. Jadi para pemangku kepentingan itu tahu ada yang mengawasi kinerja manajemen dan juga memastikan perusahaan itu bekerja atau berjalan dengan etika yang baik gitu. Dan itu juga bisa membuat perusahaan itu punya nilai tambah tahu di mata publik. Jadi mereka juga seperti jembatan komunikasi antara auditor dan manajemen ya. Iya, betul. Nah, sekarang Mbak Retno bisa jelaskan sedikit bagaimana sih komite audit ini bekerja sama dengan auditor internal dan eksternal. Oke, ini juga salah satu poin pentingnya ya teman-teman semua. Nah, komite audit ini itu seperti jembatan nih antara manajemen dan juga auditor gitu. Jadi komite audit ini tuh yang membantu auditor ini audit internal maupun eksternal gitu kan. Itu tuh untuk bekerja secara optimal gitu.
Jadi ini semisal kalau auditor itu punya temuan atau rekomendasi. Nah, komite audit inilah yang akan memastikan manajemen tersebut itu merespon dan juga untuk menindaklanjuti. Nah, dan komite audit itu juga memastikan independensinya itu harus tetap terjaga, independensi auditor gitu kan, itu harus tetap terjaga dan agar hasilnya itu selalu objektif gitu. Betul banget nih Mbak Retno ya. Komite audit itu juga memastikan bahwa auditor itu mempunyai akses penuh terhadap informasi yang mereka butuhkan. Intinya komite audit itu memberikan atau memfasilitasi auditor agar proses audit itu berjalan dengan lancar dan efektif, sehingga auditor itu menghasilkan laporan keuangan perusahaan yang sehat. Oke, sudah makin jelas nih fungsinya sekarang. Nah, sekarang Mbak Rosa, saya penasaran soal landasan hukum. Kan komite audit ini bukan sekedar ada tapi wajib. Bisakah kasih tahu dasar-dasar regulasi yang melandasi keberadaan di Indonesia agar teman-teman tidak kaget saat bekerja di perusahaan besar di Indonesia? Boleh Mas Yoga. Jadi teman-teman itu wajib tahu ya bahwa di Indonesia keberadaan dan fungsi komite audit itu atur secara ketat banget nih. Dan kalian wajib tahu nih ya, ada regulasi yang sangat penting nih atau paling utama ya. Yang pertama, peraturan otoritas jasa keuangan atau peraturan OJK. Jadi OJK itu kan memiliki banyak sekali aturan ya, yang dimana di dalam aturannya itu sudah dijelaskan secara detail nih mengenai tata kelola perusahaan yang baik, terutama komite audit. Dan yang kedua, peraturan Bursa Efek Indonesia atau BI. Jadi perusahaan di Indonesia itu banyak sekali yang sudah terdaftar di Bursa Efek ya. Oleh karena itu, BI itu membuat aturan khusus nih atau pedoman khusus untuk komite audit. Dan yang terakhir, itu Undang-Undang Perseroan Terbatas atau UU PT. Jadi undang-undang ini merupakan payung hukum utama bagi perusahaan di Indonesia. Yang dimana dalam undang-undang ini itu membahas sedikit banyaknya tentang aturan organ perusahaan yang termasuk dalam komite audit itu. Oke, jadi berdasarkan penjelasan dari Mbak Rosa tadi ya yang sudah disebutkan, komite audit itu nggak cuma biasa gitu ya di dalam sebuah perusahaan, tapi mereka itu benar-benar penting, yang wajib ada karena sudah diatur di dalam hukum tadi kan, sudah disebutkan sama Mbak Rosa. Nah, jadi tugas mereka itu untuk memastikan perusahaan itu harus berjalan dengan jujur, terus terbuka, dan tidak menyimpang dari aturan. Nah, jadi misalnya nih kalau nggak ada komite audit yang aktif nih ya, perusahaan itu bisa rawan apa? Rawan terjadi akan kecurangan atau penyalahgunaan gitu. Makanya hukum itu mewajibkan adanya komite audit ini gitu. Supaya apa? Supaya semua proses dalam perusahaan itu agar tetap aman, transparan, dan juga bisa dipercaya oleh semua. Nah, sekarang nih kita sudah paham dasarnya. Nah, tapi pada faktanya di lapangan pasti ada tantangan-tantangan tersendiri. Nah, sekarang nih Mbak Retno, bisa tolong jelaskan apa sih tantangan-tantangan umum dan bagaimana komite audit bisa menjaga independensinya? Itu kan penting banget. Nah, bisa dijelaskan Mbak Retno? A few moments later. Oke, betul sekali apa yang dikatakan sama Mas Yoga tadi ya, tantangan itu pasti ada gitu kan. Nah, salah satu tantangan yang paling besar itu merupakan menjaga independensi gitu. Nah, komite audit ini tuh harus bisa bersikap netral dan juga objektif. Nggak boleh ada intervensi dari manajemen, bahkan dari direksi sekalipun gitu. Nah, caranya gimana sih? Caranya itu anggota dari komite audit itu haruslah orang-orang yang punya integritas yang tinggi gitu. Nah, selain integritas yang tinggi, kualifikasinya itu juga harus yang relevan seperti itu, dan tidak punya konflik kepentingan dengan perusahaan manapun itu. Misalnya nih ya, nggak punya hubungan keluarga atau hubungan bisnis yang bisa mempengaruhi keputusan mereka. Oh my god! Wow! Ya, mungkin saya izin menambahkan sedikit ya dari apa yang sudah dijelaskan Mbak Retno tadi ya. Jadi komite audit itu terkadang dihadapkan oleh satu situasi yang dimana
komite audit itu mendapatkan tekanan dari manajemen. Tekanan itu tuh berupa komite audit itu diminta untuk merubah laporan keuangan. Jadi disinilah independensi komite audit itu diuji. Dalam situasi ini, komite audit itu harus bersikap tegas dan wajib bilang tidak apabila terdapat ketidaksesuaian dalam laporan keuangan tersebut. Kemudian ada tantangan lainnya yaitu kurangnya sumber daya atau kebijakan atau regulasi yang terus berubah-ubah gitu teman-teman. Menarik sekali. Jadi integritas anggota komite audit ini itu kunci ya. Lalu bicara soal anggota, Mbak Rosa, bagaimana sih seharusnya komposisi anggota audit itu agar efektif? Apa kualifikasi yang diperlukan? Baik Mas Yoga. Jadi itu dalam suatu perusahaan, komite audit itu terdiri dari beberapa anggota yang dimana memiliki latar belakang yang berbeda atau beragam gitu ya. Idealnya dalam komite audit itu salah satu anggotanya harus memiliki keahlian di bidang keuangan, keahlian di bidang hukum, dan keahlian di bidang perkembangan industri gitu. Jadi dengan adanya keberagaman ini itu membantu perusahaan untuk memastikan semua aspek risiko itu teridentifikasi dan bisa diawasi semuanya. Oke, setuju dengan apa yang dikatakan sama Mbak Rosa tadi ya. Nah, dan yang gak kalah penting nih ya, komite audit itu harus punya karakter dan juga integritas pribadi gitu maksudnya. Nah, percuma dong kalau punya keahlian yang tinggi, tapi kalau integritasnya itu diragukan gitu kan. Nah, jadi komite audit itu juga harus berani untuk mengambil keputusan yang benar. Dan bahkan mungkin keputusan itu tuh nggak populer gitu di mata manajemen manapun. Oke, kita sudah membahas tantangan dan best practice-nya. Sekarang kita akan membahas konteks kekinian. Dunia kan terus berubah-ubah. Pandemi kemarin juga mengubah banyak hal. Sekarang Mbak Retno, komite audit ini juga pasti merasakan dampaknya. Bagaimana peran komite audit beradaptasi dengan isu-isu kontemporer dan ESG atau perkembangan teknologi lainnya? Oke, tentu aja Mas juga. Nah, peran komite audit itu terus berkembang gitu ya, dengan apalagi di era sekarang gitu. Nah, dulu sih mungkin fokus utamanya tuh cuman di bagian keuangan saja. Tapi kalau sekarang itu komite audit itu harus semakin terlibat dalam ESG seperti yang pertanyaan juga tadi. Apa sih ESG itu? ESG itu environmental, sosial, dan juga governance gitu. Jadi komite audit itu nggak hanya melihat dari profitnya saja, tapi juga melihat dari bagaimana sih perusahaan itu bertanggung jawab terhadap lingkungan, terus juga masyarakat, dan tata kelola yang baik secara luasnya gitu. Nah, jadi komite audit itu yang mengawasi juga risiko-risiko terkait keberlanjutan dan juga pelaporannya. Baik, di era yang sekarang ini kan teknologi itu berkembang sangat pesat banget ya. Jadi teknologi itu memiliki dampak yang besar banget nih bagi komite audit. Jadi sebagai komite audit itu harus paham atau peka nih terhadap teknologi yang berkembang, terutama terkait risiko cyber. Data itu kan hal yang sangat penting banget ya bagi perusahaan ya. Komite audit harus mengawasi atau memastikan bahwa perusahaan itu memiliki keamanan yang ketat agar terhindar dari kebocoran atau kesalahgunaan data gitu teman-teman. Wah, penjelasan kalian berdua bikin saya dan teman-teman makin paham. Jadi kesimpulannya, komite audit itu penting sekali agar memastikan perusahaan itu transparan, jujur, dan patuh aturan. Dan demi kepentingan semua pihak, terutama investor, mereka bukan hanya penjaga keuangan tetapi juga integritas dan keberlanjutan perusahaan di tengah dinamika bisnis yang makin kompleks ya. Betul banget Mas Yoga. Setuju dengan apa yang dikatakan sama Mas juga. Oke, itu teman-teman obrolan kita kali ini tentang dasar-dasar komite audit.
tantangan dan best practice dan relevansi di dunia era modern ini. Semoga materi ini bisa menjadi bekal berharga buat kalian yang mau terjun ke dunia korporasi. Jangan lupa ikuti episode selanjutnya biar tidak ketinggalan episode seru lainnya. Saya Yoga Nurjanto sebagai host, Dan saya Retno Saponirum sebagai narasumber 1. Dan saya Rosa Junior sebagai narasumber 2. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.